Kalau saya pernah dengar nih, ada yang namanya SOTA. Apa sih SOTA gitu? Apa sih gap? State of the art. State of the art. Peneliti itu full of telaah gitu ya. Analisis. Namanya juga meneliti, harus teliti gitu. Iya, bener gitu. Muncul atau aduh, relate banget. iya gitu. Gapnya belum muncul gitu. Oke Salma. Nah, saya sebagai peneliti pemula nih udah tahu dan udah paham tentang seluk-beluk referensi kunci ini. Iya. Referensi itu apa? Referensi kunci itu hubungannya apa dengan novelty? Terus si referensi kunci ini pasti punya teman kan, punya step selanjutnya pasti kan. Iya dong. Iya. Kalau saya pernah dengar nih, ada yang namanya SOTA. Apa sih SOTA gitu? Apa sih gap? State of the art. State of the art. Oke, apa Karena tuh? taunya SOTA doang. Iya, SOTA kan ke pendekannya gitu, gampang juga gampang, ngomongnya. enak Tapi ngomongnya. kalau orang awam kayak saya gitu, baru terjun dunia penelitian, dibilang sama dospem kayak gitu, SOTA, tolong pelajarin SOTA gitu. gitu. Iya. Kamu tahu nggak SOTA itu apa? Iya. Pasti bingung kan, benar. ngeblank. Aduh, Betul. apa ya? Terus SOTA di penelitian kamu apa? Pasti udah ngeblank banget. Apa sih gitu? Iya. Nah, terus Oke, kalau SOTA gitu ya. Pertama kita harus tahu dulu nih, SOTA itu kepanjangannya dari State of the Art. Atau kalau misalkan bisa dibilang gitu ya, SOTA ini adalah garis depan penelitian kayak gitu. Jadi kalau kita mau nyusun SOTA gitu, SOTA ini kan biasanya ada di latar belakang nih, masuk ke dalam latar belakang gitu. Nah, kita tuh harus tahu gitu penelitian terdahulunya itu seperti apa, kemudian kondisi penelitian yang harus ideal itu seperti apa, terus kedepannya itu seperti apa. Nah nanti kan antara penelitian terdahulu terus ada penelitian yang seharusnya maksudnya penelitian terdahulu seperti apa, kemudian penelitian yang seharusnya itu berjalan seperti apa, kemudian kondisi saat ini itu gimana dan kedepannya harus gimana gitu. Nah itu kan nanti ada gap antara kondisi yang ideal dengan kondisi yang sebelumnya. Iya sebelumnya. Nah itu bisa dimasukin ide kita di situ kayak gitu. Nah itu nanti kerangka itu nanti membentuk namanya state of the art kayak gitu. Berarti state of the art itu bisa dikatakan sebuah kerangka ya? Iya susunan iya. garis depan penelitiannya seperti apa gitu. Iya. Terus berarti tadi ada nyebut gap nih, gap. Iya, ada juga gap. Gap, iya. Apa? Nah, kalau misalkan teman-teman gitu ya, pernah dengar nggak gap year gitu kan? Oh iya, gap year. Gap year. Berarti kan telat ada ya? Jeda atau nunda gitu. Kalau cuti. Kalau gap di penelitian itu berarti ada jarak kan? Berarti kalau dari misalkan gap year lulus 2019, masuk kuliahnya nanti di tahun 2022 misalkan. Berarti kan dia jeda tuh. Panjang jeda. Nah, sama kayak penelitian, dia ada apa ya? Ada jeda gitu. Yang harus diisi, yang bisa diisi gitu oleh penelitian yang baru kayak gitu sih. Kalau gap dalam penelitian. Oke, berarti bisa disimpulkan kalau gap itu kesenjangan ya? Iya, betul. Benar, kesenjangan. Kesenjangan. Kesenjangan dalam penelitian. Nah, berarti kalau misalnya ada kesenjangan, disitulah kita bisa masukin ide kita. Iya, benar. Tapi harus menyesuaikan dengan apa yang kita pilih ya, tema segala macam gitu, judul. Oh iya dong, menyesuaikan. Ya, harus ya. Di bidang apa kan harus kita kaji dulu gitu ya, kebutuhannya seperti apa. Itu harus ditelaah lagi gitu. Iya. Peneliti itu full of telaah gitu ya. Analisis. Namanya juga meneliti, harus teliti gitu. Iya, benar gitu. Terus berarti SOTA dan gap ini berkesinambungan. Iya benar, SOTA dan gap itu berkesinambungan gitu. Makanya kalau di teman-teman nyusun bab 1 di bagian latar belakang gitu atau pendahuluan ketika bikin artikel, pasti kalau misalkan di review gitu ya, ini gap penelitiannya di mana belum muncul atau aduh, relate banget. Iya gitu, gapnya belum muncul gitu, mana SOTA-nya, pasti kayak gitu. Karena itu ya saling berkaitan. Iya. Itulah. Itu sih Arya. SOTA, gap itu. Kalau bagi saya nih, untuk mencari keterbaruan tuh susahnya di situ. Iya, SOTA di gap harus kita pelajarin lah gitu. Iya, benar. Walaupun kita awam. Tadi lewat literatur review nanti ketemu tuh. Iya, literatur. Itu susahnya literatur review.
Harus rajin-rajin baca. Dulu rajin-rajin baca. Jangan lupa ya baca. Jangan lupa baca, masuk klub baca. Oke, berarti intinya sebenarnya intinya tuh dari menemukan keterbaruan tuh awalnya tuh bermula dari literatur review ya. Iya pasti dong. Kita menemukan tadi referensi kunci, lalu kita menelaah SOTA, posisi garis terdepannya, garda depannya penelitian. Terus ada gap yang dimunculkan di situ. Terus ada kesenjangan, kita lihat dari kerangkanya SOTA tadi, akhirnya kita bisa menemukan nih kebaruan. Oh ini ini ide saya untuk bidang ini. Nah, ini jelas jadinya penelitiannya. Nah, jelas, bukan yang ngawang-ngawang. Makanya bab 1 itu krusial, teman-teman. Iya, benar. Kenapa makanya kalau nyusun subskripsi paling lama bab 1. Bab 2 mah kopi paste ya. Wah, bab 3 saya enggak menyarankan ya. Jangan pakai ChatGPT, nanti kajian pustakanya ChatGPT gitu ya. Kedetek Turnitin. Nah, kedetek Turnitin. Jadi kalau misalnya teman-teman mau lebih bagus tuh penelitiannya pasti harus bab 1-nya kuat, kuat. Nanti waktu sempro, waktu skripsi kalian bisa menjawab, kalian ada bukti ini loh bab 1 saya. Kalau bab 1 udah jelas kesananya jalan ngalir bener banget, relate sama relate apa yang dirasain soalnya bab 1 tuh butuh waktu berbulan-bulan kalau saya nggak tahu sih sama nih. Kalau sama berapa dah? Kalau saya mah berbulan-bulan dah. Kayaknya sebulan bolak-balik tuh sama dospem baru nemu SOTA, baru nemu gap gitu. Nah disitulah saya baru bisa masuk nih iya benar, dapat nih. Iya. Novelty ini kira-kira ada jenisnya nggak? Oke. Novelty itu ada 3. Ada invention, ada improvement, sama reputation.